Untuk sekarang Pak, yang PH-nya adalah Sandika, ya, dan langsung tanggal 14 itu juga atas arahan Pak Hairul Tanjung juga, dan kami semua langsung memutuskan hubungan kerja dengan Rumah Produktif tersebut, tidak hanya kepada bukan hanya di Trans 7 dan bukan hanya untuk program Unsensor Expose, tapi seluruh program yang dibuat oleh Sandika telah diberhentikan dari Trans TV dan Trans 7. Kalau yang lama, ini yang terbaru Sandika. Ownernya Sandika itu Interupsi pimpinan. Ya. Mau tanya interupsi pimpinan. Sebentar, sebelah mana? Kiri kanan? Ini dari sini pimpinan. Pojok pimpinan. Oh iya. Saya rasa harus mengungkap pimpinan siapa yang punya Sandika, satu, dan kemudian naratornya itu siapa, dua itu. Ini penting sekali. Silahkan dari pihak Trans 7 ungkap saja siapa, narator siapa, ide kontennya dari siapa. Terus pimpinan, kita mencari pimpinan dari Sandika itu nggak ketemu pemiliknya siapa pimpinan. Terima kasih. Oke, silakan Ibu Dirut. Pimpinan, izin. Sebentar Pak. Saya yang kendalikan Pak. Biar Ibu jawab satu-satu Pak. Kalau nanti terlalu ini banyak yang nanya, silakan Bu. Ya. Untuk pimpinan dari Sandika adalah Bapak Herianto, tapi lokasi alamat PH itu ada di Cipinang. Dan kita telah memberikan informasi alamat tersebut kepada Himasal Jakarta Jabodetabek. Ya. Cukup Bu, cukup. Ya. Kemudian Kalau naratornya Ibu. Kalau yang udah. Yang ngatur rapat saya, jangan bicara lagi tengah rapat ya. Nanti Ustaz. Bu, saya tadi pertanyaan belum dijawab antara yang PH ini dengan PH yang lama, karena dari KPU kan sudah mengeluarkan 2 kali peringatan. Ya. Apakah sama atau tidak? Sebentar ya Pak, saya kurang paham. Nanti menyusul kita karena itu 2013, kami coba cek dulu ya Pak. Kita setuju bahwa tayangan Expose itu adalah karya jurnalistik yang sangat rendah dan tidak mendidik. Setuju nggak ya? Karya itu menunjukkan kembali bahwa prinsip-prinsip dasar jurnalistik sudah dilanggar dan melakukan apa yang disebut dengan cherry picking. Jadi narasi dulu dibuat. Makanya kenapa tadi dari Himasal minta siapa naratornya, siapa penulis naskahnya dan lain sebagainya, siapa di belakangnya dan lain sebagainya. Makanya tadi saya setuju, hentikan program ini, tetapi harus dilanjutkan. Hentikan program ini dan program sejenis. Karena banyak sekali program-program, walaupun Ibu tadi bilang ada program dan penghargaan, tapi justru di sisi lain ada program-program yang sangat tidak paham terhadap apa yang disebut dengan makhzunin nafs, kearifan yang ada di pesantren. Dan saya mohon KPI bahwa catatan itu jadi catatan, bahwa audit terhadap
stasiun manapun yang telah menyakiti, melukai pesantren dan kiai dan tidak faham dengan kiai, itu perlu ditinjau izinnya. Nah, yang kedua, Pak Pimpinan, saya rasa kalimat edukasi dan literasi itu menjadi sangat penting, Bapak. Ada 39.000 lebih pesantren dengan 4,2 sampai 5 juta santri. Ini catatan kami dari Komisi 8. Tetapi kita melihat bahwa cara pandang orang di luar pesantren melihat pesantren itu masih pakai cara pandang lembaga keagamaan di abad ke-18. Ini sudah abad 21, di mana pesantren terbuka dengan demokrasi. Pesantren sangat mencintai negeri ini sampai kami baca hubul watan minal iman, dan tidak ada yang melakukan pembelaan, memperjuangkan nilai konstitusi, mencerdaskan kehidupan bangsa kecuali pesantren. Sekali-sali para direktur atau pimpinan para elit Trans 7 mondok di pesantren 40 hari. Ada santri yang tidak bayar dan ditanggung oleh kiainya. Ada santri yang dia ingin bekerja kepada kiai semata-mata karena malu, karena tidak bawa biaya. Tapi lihat, ada seorang ustadz yang saya tanya berapa digaji. Dia bilang jangan tanya kami digaji, karena menurut kami berkah itu lebih penting daripada gaji. Jadi tolong Pak Bu Dirjen, nanti literasi kita tentang pesantren itu harus dibuka. Sehingga mohon maaf sekali lagi, kalimatnya itu hentikan seluruh program sejenis. Karena tiba-tiba kita jangan hanya reaktif ketika ada kasus ini aja, kita akan proaktif. Apakah Ramadan masih ada program-program sahur yang hanya ketawa ketiwi, cekakak cekiki, sementara kita harus tadarus, tahajud dan sebagainya. Daripada program-program yang membodohi umat, membodohi bangsa ini, sebaiknya semua stasiun TV mulai memikirkan program yang cerdas dan melibatkan seluruh pondok pesantren ini. Yang terakhir, pimpinan, ibu-ibu, Pak Cucun, Pak Jazil, saya adalah lulusan pesantren. Tetapi di berat didikan pesantren dengan kiai, Pak Cucun jadi pimpinan DPR, Pak Jazil pimpinan Banggar. Kami di Komisi 8 seluruhnya, Pak Ari, Pak Soleh dan sebagainya. Sehingga kami memperjuangkan undang-undang pesantren. Undang-undang pesantren nomor 18 tahun 2019. Dan itu sudah disahkan. Ini bentuk afirmasi negara. Bahwa negara betul-betul tahu persis perjuangan panjang pesantren. Sejarah pesantren. Dan ini yang seharusnya diangkat. Bahwa kami hari ini tidak minta kenaikan gaji, memang tidak ada gaji. Kami hari ini kekurangan RKB, kekurangan asrama, sehingga kami menggunakan apa yang ada. Kiai-kiai kadang-kadang mewakafkan seluruh hartanya, tenaganya, pikirannya, dan lain sebagainya. Ini ya mau tidak mau kita malu, ibu-ibu. Sebenarnya para kiai tidak mau dibela oleh kami, tidak mau dibela oleh Himasal. Tetapi anak-anak kami harus tahu bahwa kami bisa seperti ini, bisa berkiprah tengah masyarakat, para dai-dai ini, itu semata-mata karena barokahnya para kiai. Yang terakhir, saya minta agar PH yang menangani ini tolong disebutkan namanya. Kami akan datangi mereka untuk jangan sampai ada PH-PH lain yang hanya karena cuan, rating, narasi dan saya belajar. Ingat, kita harus mengapresiasi santri saat demo. Kami datang baik-baik, kami hanya baca doa. Kalau tidak ada kasus ini, Trans 7 nggak mungkin didoain kiai-kiai itu. Sholawat dan lain sebagainya. Kami tidak pernah berpikir, ibu-ibu, hanya santri, hanya pesantren yang bisa demo dengan cara yang konstitusional. Dengan cara santun, bicara baik-baik, dan lain sebagainya. Kurang apa lagi? Mau menuduh kami feodal, mau menuduh kami melakukan eksploitasi, mau menuduh kami tidak terbuka dengan budaya-budaya luar. Kami hanya ingin mengamalkan al-muhafadzatu al-qadimis sholih wal ahdu bil asl. Kami akan pegang tradisi kami, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami akan bela NKRI sampai kapanpun. Kami akan pakai Pancasila. Tapi ingat,
kami siap ngomong soal AI, kami siap ngomong soal coding, kami siap ngomong soal digitalisasi pertanian, kami akan ngomong apapun. Santri pernah jadi presiden, kami punya Menko seorang santri, Pak Muhaimin. Jangan remehkan pesantren dan santri. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena kami tidak pernah berpikir ibu-ibu hanya santri, hanya pesantren yang bisa demo dengan cara yang konstitusional, dengan cara santun, bicara baik-baik dan lain sebagainya. Kurang apa lagi? Mau menuduh kami feodal, mau menuduh kami melakukan eksploitasi, mau menuduh kami tidak terbuka dengan budaya-budaya luar. Kami hanya ingin mengamalkan al-muhafadzatu al-qadimis shalih wal ahdu bil aslah. Kami akan pegang tradisi kami Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami akan bela NKRI sampai kapanpun. Kami akan pakai Pancasila. Tapi ingat, kami siap ngomong soal AI, kami siap ngomong soal coding, kami siap ngomong soal digitalisasi pertanian, kami akan ngomong apapun. Santri pernah jadi presiden, kami punya Menko seorang santri, Pak Muhaimin. Jangan remehkan pesantren dan santri. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama perlu kami sampaikan bahwa Trans 7 tidak hanya sekali ini saja, tetapi sudah kita ingatkan sejak tahun 2015. Ketika itu KPI sudah mengingatkan. Kemudian yang kedua, jelas-jelas ini melanggar undang-undang. Ini yang perlu diingat. Kemudian yang ketiga, saya tidak yakin bahwa Trans 7 tidak punya tim untuk memverifikasi, untuk menseleksi materi-materi yang akan ditayangkan. Ya. Ini jelas sangat super sensitif. Kalau sekiranya hari ini yang datang lembaga langsung yang bersangkutan, tetapi di balik Lirboyo puluhan juta orang yang tersinggung dengan acara ini. Ya. Bukan hanya santri, tapi mantan-mantan santri. Ya. Kita sayangkan bahwa tayangan ini hanya sekedar melihat sesuatu dari luar tanpa memahami secara utuh sosiologi pesantren. Ya. Dan itu sangat kontroversial dengan kenyataan yang sesungguhnya. Tidak ada yang namanya kiai minta amplop. Tidak ada yang namanya kiai digaji. Tidak ada manusia yang mampu mengabdi 24 jam. Dan yang paling berat tanggung jawab kiai adalah menjadi imam sholat 5 waktu. Namun yang diangkat sangat kita sesalkan. Oleh karena itu kami sebagai anggota DPR RI sangat mensupport apa yang disampaikan oleh sahabat-sahabat mewakili Lirboyo. Saya yakin tadi di depan tidak hanya Lirboyo. Kalau sekiranya tidak secepatnya diatasi, kita tidak tahu apa yang terjadi. Saya sangat yakin bahwa kawan-kawan santri itu masih tetap menjaga yang namanya etika dan akhlak. Tetapi tatkala tersinggung, ya itulah. Oleh karena itu selanjutnya bola ada di KPI. Sampai sejauh mana KPI mampu memahami sekaligus merenungkan usulan yang disampaikan. Kalau misalnya sementara ini hanya sebatas menghentikan program tersebut, sangat tidak seimbang dengan rasa sakit kami, rasa kerugian kami. Oleh karena itu,
Mungkin kalau kami boleh mengusulkan, KPI bisa membuat semacam catatan bahwa tayangan ini yang pertama bukan untuk pertama kali, yang kedua melanggar undang-undang, yang ketiga sangat melukai mayoritas Muslim di Indonesia. Oleh karena itu layak untuk memberikan catatan agar supaya untuk selanjutnya KPI bisa memberikan catatan atau rekomendasi kepada Komdigi untuk dicabut hak siarnya. Sekali itu maksimal. Saya sangat terharu dan ini sangat santun sekali yang disampaikan oleh sahabat-sahabat yang mewakili Himasa. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dirjen. Selanjutnya Ketua KPI, dipersilakan Pak Ubaidillah. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Wakil Ketua DPR RI, Bapak Dr. Haji Cucun Ahmad Samsuri Rizal, yang kami hormati Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI, Bapak Dr. Haji Jazul Fawaid, yang kami hormati anggota Dewan yang lain, anggota Komisi 8 DPR RI, Bapak Kiai Haji Maman Manul Haq, anggota Komisi 10 DPR RI, Bapak Habib Syarif Muhammad, anggota Wakil Ketua Komisi 10, Bapak Haji Lalu Hadrani Irfani, lalu dari Komisi 1 tadi ada Pak Haji Oleh Soleh, dan juga para pimpinan Kementerian Komunikasi dan Digital diwakili Ibu Vivi, Dirjen KPM, serta jajaran yang harus mengerti rekan-rekan komisioner lengkap 9 komisioner KPI hadir di ruangan ini. Di samping kiri saya Bapak Wakil Ketua, Bapak Muhammad Reza, dari ujung sebelah sana Bapak Muhammad Hasul Hasan, Koordinator Bidang BKSP, lalu Koordinator Pengawasan Siaran Bapak Tulus Santoso, anggota bidang pengawasan siaran Ibu Alia, anggota bidang kelembagaan ada Pak Amin Sabana, anggota bidang kelembagaan Ibu Efri Rizky Munarsi, koordinator bidang kelembagaan Pak Imade Sunarsa, dan anggota bidang kelembagaan Ibu Mima Susanti. Ini semua 9 komisioner hadir di forum ini. Saya hormati juga teman-teman dari Trans 7 dan yang kami banggakan Bapak-bapak dari Himasal, para kiai, para masyayikh yang hadir pada sore hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama kami mengaturkan ucapan terima kasih atas forum hari ini. Kami rasa ini akan menjadi ruang berbagi pandangan terkait kasus yang belakangan ini menjadi perhatian publik, yakni program siaran Trans 7 Expose Unsensor yang memuat narasi yang distortif mengenai pesantren dan berindikasi mengabaikan kewajiban dan larangan terkait penghormatan terhadap suatu kelompok tertentu dan menyudutkan profesi. Sebelumnya kami ingin menyampaikan bahwa dalam tayangan tersebut tidak hanya memvisualisasikan relasi antara santri dan kiai di pondok pesantren Derboyo, akan tetapi juga di pondok lain seperti Al-Khoisini dan mungkin juga kiai-kiai lainnya di dalamnya. Oleh karena itu, di dalam forum klarifikasi dengan Trans 7, kami juga meminta kepada Trans 7 agar juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pesantren, mengingat ini juga di luar kapasitas KPI. Kami berharap agar Trans 7 melakukan hal tersebut untuk mengobati luka publik yang sudah sampai sekarang. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami mulai presentasi hari ini dengan memaparkan dasar hukum penyiaran. Pertama adalah Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang 32 tahun 2002. Kami perlu menyampaikan ini untuk menegaskan kewenangan KPI dalam tata kelola informasi, agar nanti tidak terjadi bias kewenangan informasi dalam melakukan tugas pengawasan. Dua dasar hukum itulah yang menjadi acuan regulasi KPI, Undang-Undang Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Bapak Ibu sekalian, mengacu kepada regulasi sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, maka pengawasan KPI hanya dilakukan terhadap televisi dan radio terestrial. KPI tidak mempunyai kewenangan melakukan pengawasan terhadap media berbasis internet. Para pimpinan yang kami hormati, apa yang ramai hingga hari ini
bermula dari tayangan ekspor unsensor pada tanggal 13 Oktober sekitar jam 17.00 sore hari. Tayangan bergenre infotainment tersebut dinilai mendistorsi, mendiskreditkan nilai pesantren melalui narasi dan visualisasi yang ditayangkan. Atas tayangan tersebut, tim pemantau kami beserta tim pengaduan juga sudah melakukan tugasnya masing-masing dengan men-tagging dan menerima semua aduan masyarakat berkaitan dengan tayangan Trans 7 yang dinilai melecehkan keluhuran pesantren. Jadi KPI dalam melakukan pengawasan siaran ada dua. Pertama, kami melakukan langsung pengawasan siaran TV radio selama 24 jam dengan tenaga pemantau kami di kantor, satu shift 8 jam. Jadi kita punya tenaga pemantau TV kurang lebih sekitar 130 orang. Dan yang kedua adalah melalui aduan publik. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu dari Himasa dan juga masyarakat lain melakukan pengaduan terkait tayangan ini. Dalam pantauan kami menemukan ragam visualisasi baik dalam bentuk gambar, teks hingga narasi yang kami resume seperti yang ditayangkan di atas, yaitu feodalisme, eksploitasi, ART di rumah kiai, dan sejenisnya. Di sisi lain, terdapat 22 aduan, baik dari perseorangan maupun yang dari masyarakat asosiasi. Jadi dari perseorangan ada berjumlah 11 orang, lalu dari organisasi kelompok badan hukum berjumlah 11 orang. Itu di luar pengaduan yang disampaikan langsung ke masing-masing komisioner secara jepri oleh para pihak, dari para kiai atau instansi yang lain. Dan tempat saat juga di kantor kami juga ada demonstrasi dalam hal menyampaikan aduan publik terhadap tayangan yang sama. Kami mengartikulasikan beberapa poin aduan yang menilai tayangan tersebut bersifat fitnah, tidak berimbang, merugikan kehormatan ulama, tidak layak dikonsumsi publik, menjelek-jelekan santri, ujaran kebencian, informasi menyesatkan, hingga tindak pidana. Dari semua taggingan dan aduan, kami melihat dan juga merasakan kebatinan yang terluka akibat tayangan ekspos unsensor tersebut. Apabila ini tidak ditangani dengan cepat dan teliti sesuai mekanisme, kami juga khawatir terjadi gelombang kemarahan yang kian membesar. Maka keesokan harinya, tepatnya tanggal 14 Oktober 2025, kami melakukan pleno 2 kali dan juga memanggil Trans 7 2 kali di hari yang sama. Pertama adalah melakukan klarifikasi dan kedua menyampaikan putusan sanksi. Karena di pleno kami menilai bahwa tayangan tersebut melanggar aturan yang cukup vital, ditambah lagi dengan suara publik yang demikian besar kecewa terhadap tayangan tersebut. Jadi kami memberikan atau memvonis sanksi administratif penghentian sementara. Tadi ditanyakan kenapa penghentian sementara, itu adalah bunyi regulasi yang ada di Undang-Undang Penyiaran. Jadi ini bukan kemauan kami, tapi ini adalah bahasa di Undang-Undang Penyiaran, penghentian sementara. Bapak Ibu sekalian, dengan sanksi tersebut kami juga meyakini bahwa tidak semua publik bisa menerima. Mungkin memang juga tidak bisa memuaskan, akan tetapi sanksi tersebut adalah sanksi yang kami punyai, karena sanksi yang lain misalnya denda masih dalam proses penyesuaian secara perundang-undangan. Termasuk juga mengaudit suara publik untuk mencabut izin dan seterusnya, di mana hal itu di luar otoritas kami dalam penjatuhan sanksi. Sekali lagi, mengakomodir suara publik untuk mencabut izin dan seterusnya, di mana hal itu di luar otoritas kami dalam penjatuhan sanksi. Akan tetapi kami akan membuka komunikasi dan koordinasi dengan kementerian terkait evaluasi perpanjangan izin tersebut. Karena bagaimanapun KPI didirikan menjadi bagian dari representasi publik di bidang penyiaran. Demikian Bapak Ibu semua yang kami sampaikan dari KPI, apa yang menjadi kepentingan publik tentunya itu menjadi otoritas kami dalam memberikan sanksi pemberhentian sementara, dan itu juga sudah kita lakukan tidak hanya hari ini tapi dari periode sebelumnya, yang komisioner sebelumnya juga dilakukan. Sanksinya adalah penghentian sementara dalam program-program siaran yang tidak sesuai baik secara aduan publik maupun temuan yang kami lakukan secara pemantauan. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul musta'an, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta di review tadi yang catatan terakhir dari KPU itu, dengan kapasitas KPI itu bisa memberikan rekomendasi dan catatan. Kalimatnya mohon diulang lagi tadi seperti apa?
Akan tetapi kami akan membuka komunikasi dan koordinasi dengan kementerian terkait evaluasi perpanjangan izin. Jadi, karena lembaga penyiaran sebagai informasi, lembaga penyiaran TV itu setiap 10 tahun diperpanjang izinnya. Kalau radio setiap 5 tahun diperpanjang. Jadi dalam proses evaluasi kami bisa memberikan terkait isi siarannya. Dari kewenangan KPI adalah pengawasan isi siaran. Gitu. Kesimpulan dengan pertemuan audiensi Wakil Ketua DPR RI Korkesa dengan seluruh anggota perwakilan di Komisi 1, Komisi 8, dan Komisi 10 yang membidangi pendidikan, beserta Dirjen Komunikasi Publik, Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Komisi Penyiaran Indonesia, kemudian dan Trans 7, pada Kamis 16 Oktober 2025, mengambil catatan kesimpulan sebagai berikut. Pertama adalah DPR RI mengapresiasi langkah-langkah Komisi Penyiaran Indonesia terkait permasalahan yang terjadi pada Trans 7 untuk tayangan tentang Pondok Pesantren Lirboyo dengan menjatuhkan sanksi penghentian sementara program siaran ekspos uncensored Trans 7, bahkan tadi bukan hanya penghentian sementara, sudah tidak ada lagi program itu. Kemudian yang kedua, DPR RI meminta kepada Kementerian Komdigi dan Komisi Penyiaran Indonesia untuk bersama-sama melakukan audit, mengevaluasi izin hak siar dari Trans 7 seperti sebagaimana yang disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia. 3, Komdigi, KPI, dan seluruh pemerintah juga harus hadir merespon reaksi masyarakat terhadap tayangan Trans 7 dengan memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan hasil audit tadi antara Komdigi dengan KPI. Untuk itu, kepada pihak di Komdigi dan KPI sekaligus dari Trans 7, itu yang tadi disampaikan oleh Komdigi, sampaikan oleh KPI, ya, dan juga tadi klarifikasi sudah disampaikan oleh Trans 7, termasuk tuntutan-tuntutan tadi, termasuk terkait owner daripada Transkopnya dan lain sebagainya. Semoga menjadi catatan-catatan pertemuan ini, tiada lain adalah sebagai catatan bukan hanya Trans 7, semua yang masuk dalam ruang publik kita kedepankan kemajemukan dan corak warna heterogenisme Bhinneka Tunggal Ika yang ada di Republik kita ini. Semoga pertemuan ini membawa manfaat bagi kita semua. Saya kira. Izin pimpinan, interupsi, mohon izin. Terkait tadi Pak Kiai Ibnul Haq yang terakhir kasih tahu PH, kami ingin menyampaikan bahwa sekaligus memberitahukan esok hari pada Jumat kami akan menagih janji Trans 7 yang akan menghadirkan PH dan naratornya. Mohon izin, jangan diserahkan PH untuk menghadap kami pihak Trans 7. Kita akan ketemu besok di Trans 7 dan menagih komitmen apakah hadir mereka di sana. Terima kasih pimpinan. Itu kesepakatan Bapak dengan Trans 7, silakan. Ini kita rapat resmi di DPR, kesimpulan-kesimpulan tidak masuk kesimpulan itu. Itu di luar ini ya. Baik, Ibu Dirut. Ya, sudah kita selesai itu di luar ini, silakan kesepakatan Bapak dengan Trans 7. Kita cukupkan sekian, terima kasih atas kehadiran seluruhnya, perwakilan dan himasal, semua para kiai al-mukarramin yang diberikan kepada DPR RI. Catatan-catatan dan tuntutan-tuntutan sudah ada menjadi lembaga-lembaga negara yang akan menjadi bagian dokumentasi pada pertemuan rapat dengan pendapat umum ini. Aspirasi Bapak Ibu sekalian akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan bimbingan bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rapat hari ini saya tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi fa